Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Revia Lutfi Nur Dias, Salvia Yoanggraini. Kami berasal dari kelas TBID. Kali ini akan mempresentasikan tentang inovasi pendidikan di era abad 21. Materi kali ini diampu oleh dosen Ibu Siti Zazak Suraya MED pada mata kuliah Introduction to Pedagogy. Baik, yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai transformasi pendidikan. Berikut ini adalah pengertian transformasi menurut beberapa ahli dan sumber. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Umum, transformasi adalah ilmu ekstrakta yang kemudian diintrodusir ke dalam ilmu sosial dan humaniora yang memiliki maksud perubahan bentuk dan secara lebih rinci memiliki arti perubahan fisik maupun non-fisik. Non-fisik berupa bentuk, rupa, sifat, dan sebagainya. Yang berikutnya, pengertian transformasi menurut bahasa dari Ensiklopedia Nasional Indonesia. Transformasi adalah perubahan menyeluruh dalam bentuk rupa, sifat, watak, dan sebagainya dalam hubungan timbal balik sebagai individu-individu maupun kelompok-kelompok. Berikutnya ada dari Agus Salim. Beliau memberikan pengertian tentang transformasi, yaitu suatu proses penciptaan suatu hal yang baru atau something new yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kemudian ada dari Riyadi Gunawan. Transformasi adalah tahapan atau titik balik yang cepat untuk mencapai sebuah pencapaian. Kemudian ada pengertian transformasi dari Mezirow, yang artinya sebagai proses di mana kita mengubah bingkai acuan melalui proses refleksi kritis yang difasilitasi oleh dialog terbuka dalam suasana yang aman. Fokus teori transformasi menurut Mezirow adalah pada bagaimana kita belajar untuk bernegosiasi dan bertindak pada tujuan kita sendiri, nilai-nilai, perasaan, dan makna yang kita miliki secara kritis yang diasimilasikan dan pada orang lain. Yang kedua, kita akan masuk pada pembahasan era globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja yang berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi, pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan pasar dunia. Dalam era globalisasi, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah ikut mempererat hubungan antar bangsa di berbagai sektor kehidupan secara menyeluruh. Di Indonesia khususnya, perkembangan yang berlangsung selama ini telah memacu percepatan proses perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam alkulturasi budaya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pendidikan di abad 21. Di pendidikan abad 21 ada keterampilan 4C yang harus dimiliki di abad 21 ini menurut Anies Baswedan. Yang pertama, ada critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking adalah berpikir kritis, yaitu kemampuan siswa dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, ada communication atau komunikasi, yaitu bentuk nyata keberhasilan pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik dari pelaku pendidikan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, ada collaboration atau kolaborasi, yaitu mampu bekerja sama, saling bersinergi dalam berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
Yang keempat, ada creativity atau kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas peserta didik perlu diasah setiap hari agar menghasilkan terobosan atau inovasi baru bagi dunia pendidikan. Kreativitas membekali seorang peserta didik yang memiliki daya saing dan memberikan sejumlah peluang baginya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kemudian, pada abad 21 juga ditandai dengan banyaknya yang pertama, informasi yang tersedia di mana saja dan dapat diakses kapan saja. Yang kedua, ada komputasi yang semakin cepat. Yang ketiga, otomatis yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin. Yang keempat, komunikasi yang dapat dilakukan di mana saja dan kemana saja. Kemudian, perubahan apa saja sih yang terjadi pada abad 21 ini? Menurut Trilling dan Vendel tahun 2009. Yang pertama, dunia yang semakin kecil karena dihubungkan oleh teknologi dan transformasi. Yang kedua, pertumbuhan yang cepat untuk layanan teknologi dan informasi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi global yang mempengaruhi perubahan pekerjaan dan pendapatan. Yang keempat, menekankan pada pengelolaan sumber daya, air, makanan, dan energi. Yang kelima, kerjasama dalam penanganan pengelolaan lingkungan. Yang keenam, peningkatan keamanan terhadap privasi, keamanan, dan teroris. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan ekonomi untuk kompetensi pada persaingan global. Menurut Greenstein tahun 2012, bahwa siswa yang hidup pada pada abad 21 harus menguasai keilmuan, keterampilan metakognitif, mampu berpikir kritis dan kreatif, serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi yang efektif. Keadaan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian yang keempat adalah mengenai teknologi dan sumber daya manusia. Apa sih itu teknologi? Teknologi adalah bahasa dalam era pengetahuan. Bekerja sama dengan kolaborasi merupakan keahlian yang sangat penting dalam kinerja seseorang di mana orang tersebut dapat dijangkau secara global. Sumber daya manusia yang dibutuhkan di abad 21 secara umum dapat diidentifikasi ada 7 keahlian yang harus dimiliki agar tetap survive di era informasi, yaitu yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan kemauan bekerja keras. Yang kedua, kreativitas. Ketiga, kolaborasi. Yang keempat, pemahaman antar budaya. Kelima, komunikasi. Keenam, mengoperasikan komputer. Yang ketujuh, kemampuan belajar dan mandiri. Berikut sekian yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pendidikan di era abad 21. Jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi, mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.